Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bilioner pasti kaya. Hari ini kita ketemu lagi teman-teman semua untuk membahas satu materi tentang bisnis network marketing. Ada pertanyaan kemarin banyak masuk ke DM saya sebenarnya. Faktor apa sih yang menyebabkan teman-teman bisa sukses di industri network marketing? Yang pertama adalah berbicara faktor ekstern, yang kedua adalah faktor intern. Pada kesempatan ini saya akan bahas tentang faktor ekstern. Apa itu faktor ekstern? Adalah faktor yang dari sudut pandang company atau sebuah perusahaan, teman-teman. Faktor ekstern ada 5 faktor teman-teman semua untuk bisa sukses di industri network marketing. Faktor yang pertama kita tekankan bahwa posisinya adalah sebuah perusahaan harus mempunyai yang namanya legalitas yang sangat lengkap. Karena apa? Jangan pernah berbicara tentang sebuah visi jangka panjang ketika legalitas saja dalam sebuah perusahaan network marketing itu tidak diurus. Karena saya lihat banyak di industri ini perusahaan yang running dulu baru legalitas diurus. Nah, kaitannya apa sih dengan berbicara sebuah legalitas? Legalitas di sini yang dimaksud adalah SUPL, Surat Izin Usaha Penjualan Langsung. Karena di industri network marketing kita tahu bahwa salah satu syarat untuk berbicara sebuah perusahaan itu legal yaitu adalah memiliki yang namanya SUPL. Ini adalah bentuk keseriusan perusahaan untuk berbicara jangka panjang teman-teman semua. Yang kedua berbicara mengenai konteks perusahaan. Kebanyakan berdasarkan pengalaman saya di industri ini selama 20 tahun lebih, itu faktor yang kedua adalah manajemen tunggal. Apa yang disebut manajemen tunggal? Yaitu sebuah manajemen yang kepemilikannya tunggal Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, kan di akte tidak bisa seorang saja yang memilikinya. Iya betul, maksudnya di sini adalah berbicara lebih ke arah kepemilikan tunggal ini dimiliki oleh mayoritas satu orang atau biasanya keluarga besar Bapak Ibu. Kenapa kok seperti itu? Karena rata-rata banyak manajemen yang kongsian atau patungan sebelum ada omset itu diem-diem saja. Tapi begitu ada omset saling klaim sehingga apa menyebabkan konflik of interest. Jadi penting sekali kenapa kebanyakan perusahaan network marketing yang manajemennya tunggal itu jauh lebih long life atau jangka panjang dibandingin dengan manajemen yang kongsian. Jadi patungan untuk membuat usaha bisnis network marketing. Nah, itu faktor dua hal utama dalam segi faktor yang pertama yaitu perusahaan. Nah, yang kedua berbicara produk. Nah, produk saya rasa kalau berbicara produk network marketing, produknya bagus-bagus. Tapi buat saya yang terpenting berbicara konteks produk ini adalah berbicara tentang marketable. Jadi produk itu harus marketable. Apa yang disebut produk marketable? Yang memang produk ini dibutuhkan oleh market, dibutuhkan oleh pasar. Karena apa? Ketika produk ini dibutuhkan oleh pasar, pastinya produk ini bisa terpenetrasi secara mudah. Karena memasarkan sebuah produk itu butuh edukasi, butuh pengetahuan untuk bisa memungkinkan sebuah produk. Tapi kalau marketnya sudah ada, nah tinggal mengalihkan saja teman-teman semua. Karena apa? Kalau marketnya besar, artinya ada sharing profit yang bisa kita manfaatkan untuk bisa mendapatkan hasil yang sangat besar. Karena market-market ini sudah tercipta, tinggal kita alihkan saja. Nah, di antaranya apa sih market-market yang bisa dibilang besar? Yaitu market kalau di Indonesia sendiri kita berbicara market-market di bidang kesehatan, kecantikan, dan lifestyle atau gaya hidup. Nah, ini 3 market yang memang luar biasa besar dan menurut data omsetnya bisa dibilang puluhan bahkan ratusan triliun teman-teman. Nah, jadi produk yang terbaik buat saya adalah produk yang marketable. Jadi ketika produk yang marketable berarti kita bisa menggrab omset atau market yang cukup lumayan besar. Nah, korelasinya apa? Korelasinya di faktor yang ketiga, teman-teman semua. Apa itu? Faktor yang ketiga adalah berbicara marketing plan. Nah, marketing plan yang terbaik kalau buat saya adalah berbicara bagaimana marketing plan ini mempunyai kompensasi yang menguntungkan bagi para member. Dan posisinya bisa jangka panjang. Jangan sampai marketing plan dibentuk itu 1, 2, 3 bulan rata-rata berubah lagi. Nah, ini yang menyebabkan tidak konsisten. Sehingga apa? Kalau marketing plan-nya selalu diubah, yang terjadi maka untuk strategi di lapangan, para leader, para founder pasti akan kebingungan untuk bisa menuangkan strategi di lapangan, teman-teman semua. Nah, makanya buat saya adalah marketing plan yang terbaik bagaimana dia bisa menguntungkan buat member dan juga berbicara tentang jangka panjang Bapak Ibu semua. Nah, faktor yang keempat berbicara tentang sekolah bisnis dalam faktor ekstern ini. Apa yang disebut sekolah bisnis? Kita penting dalam sebuah industri ini ada satu wadah atau sebuah organisasi yang membuat para membernya belajar from zero to hero tentunya. Nah, jangan sampai kalau kita berbicara support system ini, itu perusahaan tidak memiliki karena ini adalah nyawanya dalam bisnis ini.
Karena setiap orang yang bisa berhasil di bisnis ini butuh suatu sistem yang terintegrasi dengan sekolah yang buat saya penting sekali berbicara sebuah support system. Karena apa? Ini akan memudahkan para leader untuk menduplikasi dan menjaga kestabilan omset serta penghasilannya. Ketika tidak adanya sebuah sekolah bisnis atau support system, pasti akan memakan waktu yang besar, memakan biaya yang besar, dan memakan tenaga yang cukup lumayan besar untuk bisa mengembangkan sebuah bisnis network marketing tentunya. Jadi penting sekali kita berbicara tentang sekolah bisnis. Nah, yang kelima berbicara faktor eksternal adalah berbicara momentum. Nah, kita tahu dalam teori bisnis apapun kita berbicara sebuah momentum, ibarat kata sebuah kue, kalau kuenya masih besar, tentunya potensi untuk bisa mendapatkan atau berhasil di suatu bisnis pasti juga akan besar. Jadi penting sekali dengan faktor yang kelima ini, momentum di segi perusahaan, teman-teman untuk bisa masuk ke dalam sebuah industri network marketing. Dan tentunya 5 faktor ini tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Artinya apa? Misal perusahaannya saja yang bagus, dengan legalitas yang lengkap, dengan kepemilikan tunggal tentunya, atau produknya saja yang bagus, yang marketable, tapi tanpa didukung dengan marketing plan yang bagus, atau tanpa didukung dengan sekolah bisnis yang bagus, atau momentum yang teman-teman tidak dapatkan pada saat join di industri ini. Jadi 5 faktor ini saling melekat dan satu sama lain saling bersinergi, tidak bisa terpisah teman-teman. Dan teman-teman harus dapatkan 5 faktor ini ketika memilih sebuah company perusahaan network marketing yang bisa dibilang mumpuni dan bisa menjadi acuan untuk long life atau jangka panjang. Nah, jadi faktor eksternal yang tadi saya jelaskan semoga bermanfaat buat teman-teman untuk memilih satu perusahaan yang benar-benar bisa membuat teman-teman passive income dan bisa jangka panjang. Itu saja teman-teman. Nanti di sesi selanjutnya saya akan bahas tentang faktor intern yang bisa membuat sukses di bisnis network marketing ini. Oke teman-teman, salam bilioner, XNI selalu di depan, yang lain pasti ketinggalan. Salam bilioner.